Kita akan lanjutkan ya tema pembahasan kita di pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas terkait growth mindset ya dan kaitannya eh, dengan kekuatan otak ya, dengan kekuatan luar biasa otak yang dianugerahi Allah, bisa belajar apapun gitu ya kalau kita berusaha gitu ya. Sehingga tidak ada alasan lagi gitu ya kita untuk berhenti untuk bertumbuh, untuk berproses. Dan insya Allah di part 2 ini judulnya More Than Words gitu ya. Ada sebuah kata-kata yang itu bisa merubah paradigma kita dalam menghadapi kehidupan sehingga kita bisa lebih bertumbuh lagi insya Allah. Saya awali dengan, nah ini kemarin saya beli buku ya di Pakuan ada ada ini Gramedia PES di bawah gitu ya. Hari Jumat saya main ke sana, beli buku judulnya Human After Update. Ya, ini tentang growth mindset juga, panduan asik dan ilmiah agar Anda bermindset tumbuh dan tercerahkan. Dr. Syarif Arafah, di penulisnya dari Mesir gitu ya. Dan di awal buku ini saya menemukan eh ini di awal banget menemukan quote dari Jalaluddin Rumi yang jelek banget gitu ya. Quote-nya ini, teman-teman. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, tapi tak setiap yang bernyawa merasakan kehidupan. Ini so sad banget gitu ya, jelek banget gitu ya. Banyak orang-orang yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup gitu ya, tetapi tidak merasakan kehidupan karena tidak sparkling dalam kehidupannya, tidak menikmati proses hidupnya gitu. Terombang-ambing dengan dunia dan keinginannya yang terpenjara gitu ya. Sehingga dia ya hidup tapi tidak merasakan kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Dan ini kerugian yang sangat besar gitu ya. Bukan berarti Allah tidak adil gitu ya kepada hambanya, tetapi hambanya yang harus mengatur, memanage supaya kita bisa lebih merasakan kehidupan ini dengan lebih hakiki lagi, menghadirkan jiwa hati kita dalam kehidupan ini insya Allah ya. Baik, itu untuk awalan quote-nya dan sesuai dengan janji kemarin ya, ini ada satu cup KST ya, insya Allah bagi yang mau jawab ya. Tapi jangan request rasa ya kalau tuku ya, karena in this economy harga tuku lumayan naik gitu ya. Di Korea aja dengan UMR 25 juta, mereka protes tuh harga kopi 50.000 gitu ya. Di kita 3 juta, 4 juta gitu ya, harga kopi 25.000 kayak slow-slow aja ya, alhamdulillah. Ya, satu orang akan dapat KST ya, bagi yang berhasil menjawab ya. Jadi silakan, tapi disimpan HP-nya, jangan googling ya. eh yang berhasil jawab angkat tangan dulu, baru saya tunjuk kemudian jawab gitu ya. Pertanyaannya adalah sesuai dengan tema di awal, ada sebuah kata ya. Kata itu memiliki keajaiban luar biasa gitu ya. Sebenarnya katanya simple aja sebenarnya. Katanya sering banget kita gunakan sehari-hari, tetapi ini bisa merubah paradigma kita, merubah narasi dalam kehidupan kita. Ya, untuk bisa lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan kita. Kira-kira menurut teman-teman, kata apakah itu? Silakan. Tebak-tebak aja, tebak-tebak berhadiah tuku gitu ya. Ini kata-katanya sering banget di apa? Kata yang umum kok gitu ya. Enggak kata-kata yang aneh-aneh. Indonesia, Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu huruf, kalau Inggrisnya dua huruf. Satu huruf, satu kata, satu kata. Tebak-tebak aja, satu kata. Silakan, Pak Gerdi. Tolong, bukan. Mas Dimas, bisa belum tepat. Silakan, tebak-tebak aja. Ayo, boleh lagi, boleh. Maaf, bukan. Ayo, ada yang bisa tebak? Silakan, Mbak Nur. Kemauan belum. Ya. Siapa lagi? Jangan googling ya. Ini setiap jawaban yang salah gimana? Berbalik ya. Yang salah saya lagi. Enggak, enggak, enggak.
Bebas bebas ini ya, tebak-tebak aja. Ayo, nilai belum, bukan. Ayo, tebak-tebak lagi. Satu kata. Hmm? Satu kata aja, satu kata yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan sehari-hari, tapi satu kata itu bisa merubah paradigma kita, ya, melihat kehidupan ini punya apa ya, punya proses bertumbuh lah, berproses lah. Ya, perspektif bukan. Kalau di bahasa Inggrisnya itu dua huruf. Kalau bahasa Indonesia satu huruf. Dua kata, dua kata. Kalau Indonesia itu satu kata, kalau di Inggrisnya dua kata. Silakan Pak Bayu. Thank you dua kata ya. Tapi bukan kan. Ya Mas Dimas. Syukur bukan bukan. Izin bukan. Ya Mas Ibnu. Oh, dua kata juga sih, tapi belum, bukan. Ya, ah, yakin bukan. Ini sering banget di apa ya, digunain lah dalam sehari-hari kata ini. KST lumayan. Eh, Mas Faris, halo Mas Faris. Mbak Mita, mana Mbak? Belum. Katanya adalah belum. Selamat buat Mbak Mita. Katanya adalah belum. Saya mau konfirmasi, tadi jawab atau memang belum aja? Tapi katanya belum, nggak apa buat Mbak Mita aja ya. Katanya belum. Katanya itu belum teman-teman. Apa buktinya? Ini buktinya. Kan growth mindset itu ditulis oleh Carol Dweck ya, penulis buku The Mindset ya. Beliau pernah menyampaikan di TEDx itu 11 tahun yang lalu, udah lama banget. Judulnya The Power of Yet gitu ya. Jadi kata ini adalah belum teman-teman. Ya, walaupun tadi nggak sengaja ya. Tapi selamat KST insyaallah ya. Jadi makanya kan tebak-tebak aja apa gitu. Teman-teman, ada sebuah kisah nyata ini ya dari sekolah di Chicago, Amerika. Ini Chicago lagi ya, kemarin Chicago Bulls ya, Jordan ya, sekarang Chicago lagi ya. Pada tahun 1990-an ya, sekolah ini ya sekolah biasa, sekolah rata-rata lah di Amerika gitu ya. Muridnya juga biasa aja, gurunya juga bukannya unggulan gitu ya. Kemudian sekolahnya juga ya rata-rata di sana lah, dan memiliki permasalahan yang sama dengan sekolah-sekolah lainnya gitu. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah banyak siswa yang cepat menyerah, banyak siswa yang cepat give up ketika dia menghadapi persoalan yang sulit gitu ya. Mereka berpikir gitu ya di sekolah Chicago ini gitu ya. Mereka berpikir alih-alih mereka melakukan perubahan sistem, merubah kurikulum gitu ya, melatih guru dan sebagainya, tapi ia merubah sesuatu yang sederhana. Mereka mengganti nilai F, kan F itu failed ya, gagal, itu dengan nilai not ya, dengan nilai belum. Dan ternyata ketika dirubah ya dari F ke not ya, itu kata yang simple banget sebetulnya ya. Tapi dalam penelitian tersebut dalam satu semester berarti 6 bulan ya, satu semester nilai siswa di sebuah sekolah di Chicago itu meningkat 30% nilainya. Kenapa itu bisa terjadi teman-teman? Karena nilai F itu, failed itu sudah menutup pintu ya. Jadi sudah mempunyai paradigma berpikir bahwa F udah gagal lah gitu ya. Sehingga tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan, tidak ada keyakinan lagi untuk berusaha lagi gitu ya. Tapi kalau diganti dengan not ya belum gitu ya, itu membuka pintu gitu ya, membuka pintu para siswa untuk bisa belajar lagi, berproses lagi. Gak apa-apa hari ini nggak bisa atau gagal gitu, tapi di proses dilatih lagi, di kemudian hari dia bisa terus
bertumbuh dan memperbaiki nilainya. Inilah the power of yet, gitu ya, yang disampaikan oleh Carol Dweck. Dan teman-teman, gitu ya, ini ada sebuah riset. Tadi bukan hanya di sekolah saja teman-teman. Ya, riset ini juga dilakukan dalam dunia kerja, dalam dunia karir kita, gitu insya Allah, gitu ya. Jadi dari riset Gallup ya tahun 2023 bahwa ada 40% penurunan keinginan resign. Ini besar banget angkanya. 40% penurunan keinginan resign pada karyawan yang merasa masih punya ruang tumbuh di sebuah perusahaan tersebut, di sebuah lembaga tersebut. 40%. Ya. Dan 2 kali lebih tinggi engagement karyawan di perusahaan yang budayanya mendorong untuk mencoba hal-hal baru. Ya, mencoba mencoba inovasi gitu ya. Ini dari McKinsey 2022 gitu ya, risetnya. Sehingga ini luar biasa gitu ya. Ya, mudah-mudahan di kantor kita bisa ada budaya-budaya untuk bertumbuh ini seperti ini insyaallah. Nah, ini ada riset menarik dari Carol Dweck ya, yang melakukan eksperimen pada ratusan anak, kemudian dibagi 2 kelompok gitu ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok pertama itu ketika berhasil dipuji dengan kalimat kamu pintar sekali. Kelompok kedua dipuji dengan kamu sudah kerja keras. Ya, kemudian dikasihlah soal yang lebih sulit 2 kelompok tersebut. Soalnya sama, gitu, tapi lebih sulit aja levelnya. Kira-kira teman-teman, kelompok mana yang nilainya lebih bagus, lebih baik? Kelompok 2. Yang lain? Kelompok 2. Angkat tangan yang kelompok 2. Kelompok 1. Yang gak jauh sih kelompok 2. Jangan jawab kelompok 3 5. Oke. Betul ya. Jadi insya Allah jawabannya adalah kelompok 2. Ada yang bisa tahu alasannya kenapa kelompok 2 lebih bagus nilainya? Nah, di 2 tuh ada nilai apresiasi, jadi perasaan Satu juga. Dua-duanya apresiasi, dua-duanya pujian. Ada yang tahu jawaban? Siap Mas Dimas? Setuju, Mas. Lebih ke proses. Itu poin. Yang kedua itu si gurunya atau si peneliti tadi memuji prosesnya, bukan memuji hasilnya. Ya, memuji prosesnya, sehingga kelompok pertama ketika diberikan soal yang lebih sulit, dia itu menolak untuk mengerjakan karena takut dianggap tidak pintar. Gitu ya. Ada ketakutan untuk ini ya susah ya daripada dikerjain nggak bener gitu ya. Kayak ini gitu ya. Tapi kelompok kedua malah ketika ada soal yang lebih sulit gitu ya, mereka lebih suka gitu karena itu challenge ya. Karena yang dipuji adalah prosesnya, dia berproses ya, kalaupun salah juga nggak apa-apa karena ini sedang proses belajar gitu ya. Dan ini juga bukan hanya di anak-anak, ini terjadi juga di kehidupan dewasa, di kehidupan kantor, di kehidupan bisnis teman-teman gitu ya. Jadi ketika mungkin para pimpinan, para leader, para HO gitu ya ingin mengapresiasi staffnya, mengapresiasi teman-temannya, maka apresiasilah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, ini kita akan belajar ya teman-teman. Belajar, ini materi inti kita yang akan kita bahas gitu ya. Bagaimana kita belajar untuk merubah ya kalimat lama yang mungkin kita tidak sadar gitu ya, mengungkapkan kalimat yang sudah tertutup pintu kita dengan kata tidak, dan kita mengganti dengan kata belum. Ya. Saya tidak bisa public speaking. Ya, kita reframe dengan belum ya. Saya belum terbiasa public speaking dan saya sedang belajar gitu, untuk belajar public speaking. Saya tidak pandai analisa data. Kira-kira apa reframe ini? Saya belum belajar. Oke, betul. Saya belum belajar analisa data dan saya nanti akan terus belajar bagaimana menganalisa data. Nah, gitu ya. Saya tidak tahu cara memimpin tim. Ya 3 kali aja belum gitu. Saya belum tahu atau belum berpengalaman misalnya, atau belum mengetahui caranya gimana sih memimpin tim. Ya. Saya tidak cocok dengan pekerjaan ini. Kita refresh. Saya belum tahu ya bagaimana cara inline pekerjaan ini gitu ya. Tim kita tidak bisa tumbuh lebih cepat. Kita reframe jadi
tim kita belum bisa, ya, dan lain sebagainya. Kita buka ya. Jadi ya seperti ini teman-teman. Bagaimana kita merubah gitu ya, satu kata saja, tetapi bisa merubah paradigma kita, bisa merubah narasi kita, sehingga dari paradigma itu bisa merubah tindakan kita, bisa merubah pekerjaan kita gitu, kemudian aktivitas kita ya, lebih positif, lebih baik gitu ya. Jadi ganti kata tidak, karena tidak itu menutup pintu untuk bertumbuh, untuk berusaha kembali. Ganti dengan kata belum, karena belum itu adalah proses kita untuk terus belajar gitu ya. Maka perubahan kecil gitu ya, perubahan kecil dalam cara kita berbicara ini yang paling penting sebetulnya. Cara berbicara kita kepada diri sendiri, teman-teman. Karena kita selalu mengiang-iang ya, atau inner voice kita kan selalu berbicara di otak kita tuh, kita kan sering ngobrol gitu sama diri kita sendiri gitu ya. Dan ada perubahan kecil tadi, merubah kata tidak menjadi belum ini, atau ke rekan kerja gitu ya. Ini bisa mengubah seluruh budaya tim ya, akan lebih baik lagi gitu ya. Maka teman-teman ya, hari ini kita belajar gitu ya, bagaimana kita bisa merubah, mereframe gitu ya, kata-kata yang menutup pintu untuk berusaha menjadi mereframe dengan kata yang lebih baik, lebih bertumbuh lagi, lebih berproses lagi gitu ya. Silakan diingat-ingat lagi kapan terakhir kali ya kita mungkin gitu ya pernah berkata susah, nggak bisa gitu ya, dan coba ubah ya. Tidak bisa itu dirubah dengan kata belum ya. Belum bisa, belum pengalaman, belum belajar, sehingga membuka pintu kita untuk terus bertumbuh, terus belajar. Seperti tadi ya, contoh kita di awal sekolah di Chicago tadi gitu ya, bagaimana mereka alih-alih merubah sistem, mengganti guru gitu ya, kemudian merubah kurikulum, menambah MBG gitu, enggak gitu ya. MBG berapa seharinya gitu? Cepat gitu. Enggak ya, tapi bagaimana merubah sedikit saja dengan merubah kata atau nilai F menjadi not yet, belum, tetapi dalam satu semester ya itu bisa merubah nilai-nilai mereka. Dan mudah-mudahan juga ya, kita dengan merubah tadi ya, kata yang tidak bisa menjadi belum, bisa merubah nilai kita juga dalam kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Itu mungkin teman-teman ya, materi pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan materi pekan depan ya. Materi pekan depan ini adalah materi yang paling sulit dalam growth mindset, tetapi paling penting ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pekan depan. Pekan depan saya ke Mesir ya, mungkin di Mesir nanti ya, di ininya pakai video gitu atau gimana, nanti lah menyesuaikannya. Tapi ini penting teman-teman, adalah materi yang paling penting tetapi paling sulit sebetulnya di tema tentang growth mindset. Insya Allah kita akan bahas di pekan depan insya Allah. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bekerja, selamat berkarya, fighting terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.